Marhaba. Lalu kan real enggak sini ke ini sini ke ini barang. Betul-betulan aku saya bestiku. Dadah dulu Nenek, dadah. Mungkin sini dekat tuh Nek.
Bapak Oniar. Jaga kimuta. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu rahmatullah, insyaallah kita hari ini sudah berada di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah. Jadi mari kita sama-sama berdoa memasuki Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah ini. Bapak Ibu boleh ikuti saya, kita berdoa dahulu di bumi Haram Mekah Al-Mukarramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala alihi Muhammad. Allahumma Allahumma hadha haramuka hadza haramuka wa aminni wa amini min azabi min azabi wa su'il hisab. wal hisab. Bapak Ibu rahimahumullah, marhaban saya ucapkan di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita sampai ke bumi Mekah ini, bumi yang sangat mulia yang diharamkan Nabi kita Ibrahim, dan disinilah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, insyaallah kita lebih kurang 20 menit atau 25 menit lagi perjalanan dari stasiun ini sampai ke hotel. Jadi Bapak Ibu, senantiasa kita ingat bahwasanya diri kita dalam keadaan berihram dan harus menjaga pantang larang ihram kita nanti hingga sampai hotel. Sampai hotel kita akan sama-sama berkumpul di lobi, dibagikan dahulu untuk kuncinya, dan kita akan sama-sama melaksanakan sholat maghrib dari hotel dahulu. Di hotel dahulu untuk sholat maghribnya, tidak langsung di haram. Apa kata baginda yang kemarin saya jelaskan di dalam hadis, bahwasanya barang siapa yang sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan 1000 kali lipat lebih baik dari masjid lainnya. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram Mekah, maka pahalanya sama seperti 273 tahun lebih baik daripada sholat di masjid lainnya, atau 100.000 kali lipat lebih baik dari masjid lainnya. Jadi disabdakan oleh baginda tersebut, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram Mekah, jadi bukan di sekitaran tanah haram, bukan di sekitaran masjidnya saja, akan tetapi di seluruh tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Kenapa dikatakan begitu? Karena para ulama mensabdakan bahwasanya di saat Muhammad, di dalam Al-Quran disabdakan bahwasanya Muhammad berhijrah, di saat hijrahnya Muhammad ke di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di saat Isra Mi'raj baginda, dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya Isra Mi'rajnya, hijrahnya Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selama 1 malam itu Muhammad tidak berada di dalam masjid, akan tetapi dia berada di rumah sahabat. Oleh karena itu para ulama mentafsirkan bahwasanya makna hadis tersebut, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, bukan hanya di masjidnya saja, tapi di seluruh tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita sholat di hotel, mengaji di hotel, selawat di hotel, pahalanya sama, 100.000 kali lipat lebih banyak, ada lebih baik dari masjid lainnya. Khususnya sholatnya diperhatikan. Abdul lagi, lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa turun ke hotel sebentar, ke lobi, langsung keluar dari lobi, langsung sudah berada di tanah haram.
minta maaf, sudah berada di sekitaran Masjidil Haram. Jadi hotel kita insya Allah sama 0 meter dari Masjidil Haram. Jadi keluar dari lobi nanti langsung di pelataran Masjidil Haram. Jadi insya Allah tidak perlu jauh-jauh lagi berjalan kaki untuk datang ke Masjidil Haram. Jadi akan tetapi sholat walaupun kita di kamar, pahalanya sama dengan sholat di dalam masjidnya. Jadi bukan hanya sholat, mungkin bapak ibu tidak kuat, yang ibu-ibu khususnya yang nenek-nenek tidak kuat untuk berjalan kaki untuk mengaji di dalam Masjidil Haram, cukup mengaji di dalam kamar saja, pahalanya sama. Jangan dipaksakan. Jadi pahalanya sama, 100.000 kali lipat lebih baik dari masjid lainnya. Atau satu kali sholat di sana sama seperti kita sholat 273 tahun yang dikatakan oleh para ulama yang kami pelajari di bumi Mekah ini. Bapak-ibu, sekali lagi marhaban, selamat datang saya ucapkan di bumi Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah di tanah haram ini Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang berbeda dari bumi Madinah. Di bumi Madinah kemarin Bapak Ibu merasakan ketentraman, ketenangan, tersenyumnya orang-orang di bumi Madinah. Bagaimana orang-orang sama-sama, begitupun memasuki hotel melalui pintu 1, keluar dari pintu 1, masuk dari pintu 1, masuk ke masjid dari 3.30, keluar lagi di pintu 3.30. Kalau di bumi Mekah ini berbeda, sangat berbeda jauh. Jadi di sini dia agak amburadul penataannya, minta maaf bukan penataannya, memang auranya di sini agak amburadul. Jadi kayak seperti kita mau masuk Masjidil Haram dari pintu 1, keluarnya dari pintu 100 perumpamaannya. Jadi agak berputar-putar di tanah haram ini. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, kalau sudah masuk ke tanah haram ini, Mekah khususnya, walaupun posisi hotel kita agak dekat dan sangat cepat ditemukan, tapi nanti pintu masuk masjidnya itu yang agak jauh. Misal Bapak Ibu masuk dari pintu 1, nanti keluarnya susah untuk keluar dari pintu 1 lagi, pasti keluar agak jauh berputar. Jadi oleh karena itu senantiasa kalaupun keluar kamar di bumi Mekah ini senantiasa bersama-sama. Jadi berbeda kalau Nabawi kemarin cepat ditemukan hotel. Dan yang paling penting gunakan etikat Bapak Ibu semua, khususnya di bumi Mekah ini banyak yang tersesat karena tempatnya yang memang sedikit amburadul di sini. Di sini kita cukup dan banyak hanya hablum minallah, pendekatan diri kita kepada Allah. Di Madinah diajarkan hablum minan nas, pendekatan diri kita kepada manusia, karena di sana Rasulullah mengajarkan untuk hablum minan nas sangat-sangat penting. Kalau di Mekah ini antara kita dengan Tuhan kita semesta alam. Jadi nanti sekali lagi, walaupun hotel sangat-sangat dekat, jangan tidak gunakan etikat. Dia sedikit membingungkan. Cuma nanti patokannya di bumi Mekah mungkin hanya WC-nya saja, bukan pakai pintu lagi, bukan pakai pintu 330, 331, tapi nanti dipatokkan dengan WC-nya saja. Untuk hotel kita nanti saya akan jelaskan di mana patokan. Kalau ada yang tersesat, mencari kemana, bertanya ke arah mana, minta diarahkan kemana, nanti kami akan jelaskan di bumi Mekah. Kalau minta maaf, kita akan jelaskan langsung di hotel nanti. Jadi senantiasa gunakan etikat. Walaupun Bapak Ibu dalam keadaan sehat sekarang, tetap gunakan etikat, itu sangat penting. Nanti takut di saat perjalanan ada yang sakit atau sesak, atau mungkin ada yang lagi tawaf sesak. Kalau tidak ada etikat, kemana kami mencari? Oke, sekali lagi, insyaallah semoga Allah mudahkan kita semua nanti untuk melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Jadi mari kita sama-sama. Oke, sebentar lagi kita akan masuk di sekitaran Masjidil Haram. Sekarang akan kami tunjukkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kita ini dalam keadaan berihram, senantiasa mengingat diri kita, mengingat dosa silap kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini alhamdulillah Allah undang kita berada di rumahnya. Mari kita sama-sama memperbanyak talbiyah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melihat langsung Masjidil Haram yang hanya saja mungkin Bapak Ibu hanya lihat dari YouTube, dari televisi, atau dari postingan kawan-kawan, atau dari YouTube saja. Insyaallah sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikannya secara langsung. Oke, sebelum saya ingatkan Bapak Ibu rahimakumullah untuk senantiasa berhati-hati berada di tanah haram ini.
jangan cepat percaya ke sesiapapun, walaupun itu orang Arab, orang Yaman, orang Arab mana saja, jangan cepat percaya. Walaupun orang Indonesia pun jangan cepat percaya. Percaya kepada teman-teman saja, karena banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dan untuk bapak-bapak khususnya, kalaupun mau menggunakan atau mengkonsumsi rokok, nanti ada tempat-tempat khususnya. Di sini lebih sensitif dari bumi Nabawi. Polisinya di sini lebih keras, jauh lebih keras dari tanah Nabawi. Jadi kalau di Nabawi agak lembut-lembut sedikit, kalau sini agak keras polisinya, walaupun askarnya lebih keras. Itu mereka kerjakan untuk mententeramkan sekitaran Masjidil Haram. Karena kejadian sebelum kami haji, itu telah dideportasinya 5 orang dari salah satu travel di Indonesia. Dia hanya berbelanja 3 perempuan 2 laki-laki, minta maaf 2 perempuan 3 laki-laki, hanya berbelanja saja, tas tentengannya banyak. Dan setelah berbelanja dia tidak langsung kembali ke hotel. Setelah berbelanja dia duduk di depan hotel, dan laki-lakinya merokok. Tidak ada 1-2, polisinya mengambil, tidak mau mendengar alasan. Dikiranya mereka berjualan di sana, padahal mereka membeli oleh-oleh saja. Akhirnya tidak ada 1-2 diajak ke basmah deportasi, dan travel sudah tidak bisa apa-apa kalau sudah dideportasi. Jadi senantiasa di bumi Mekah ini memang agak keras, orang-orangnya pun agak keras. Jadi berbeda dengan bumi Madinah. Jadi lebih hati-hati, lebih menjaga diri, lebih menjaga adab, karena ini rumah pencipta dan orang-orangnya lebih keras untuk menjaga rumah ini. Walaupun nanti untuk di saat kita ibadah, kalau di Masjid Nabawi cukup dia mengusir dengan pelan-pelan saja. Kalau di sini sangat besar suara askarnya untuk mengusir kita pindah ke tempat lain. Itu cara mereka untuk mententeramkan atau mentertibkan Masjidil Haram Mekah ini. Kemudian insyaallah kita memperbanyak talbiyah kita sampai di sekitaran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Baik, seperti inilah penampakan di sekitaran Masjidil Haram. Jadi memang bumi Mekah ini karena dari lembah, banyaknya gunung, jadi penataan hotelnya pun berbeda dengan bumi Madinah. Jadi bumi Mekah ini dahulu gunung-gunung semua, sehingga hotelnya ada yang di atas, ada yang di atas gunung, ada yang susah untuk digapai datang, ada yang di bawah lembah saja. Jadi memang penataannya sangat berbeda.
senantiasa untuk lebih berhati-hati keluar dari kamar, lebih berhati-hati kalaupun keluar untuk ke Masjidil Haram, gunakan identitas yang lengkap. Oke, bawa handphone, kalaupun tidak ada handphone bawa identitas saja. Penting sekali itu, sekali lagi diingatkan, susah untuk mendapatkan kalau hilang di sini. Kalau hilang di sini susah untuk ditemukan karena patokannya nanti kalau tidak ada ID card kemana kami akan mencari. Ini masjidnya sangat-sangat luas, berbeda dengan Masjid Nabawi. Jangan di malam berjalan kaki di sana kan orang tidak bisa masuk di dalam. Sementara misalnya orang dekat, mereka juga tanya, ya dekat kalau secara kasat mata, begitu kita membawa kalau itu tidak, itu ya sampai bawa dengan ada jam. Bisa ini langsung turun, besok. Bismillah, marhaban. Saya ucapkan selamat datang bagi para tamu Allah grup AMW Ahsan Mandiri Wisata Cabang Kolaka. Selamat datang di bumi haram Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Baik di depan Bapak Ibu, ini sekitaran daripada Masjidil Haram yang Bapak Ibu bisa saksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Sungguh jauh lebih indah dari tempat-tempat lainnya. Muhammad. Baik, di depan kita juga ada Tower Zamzam, Makkah Tower, Kelak Tower. Insyaallah kita akan sama-sama turun nanti di bawah daripada Tower Zamzam tersebut. Inilah penampakan dari Masjidil Haram Bapak Ibu. Tower Zamzam ada di atasnya. Tempat-tempat yang sangat indah, rumah pencipta kita, Baitullah Al-Haram, Haramain Syarifain, yang insyaallah kita akan di sini tinggal selama 5 hari ke depan. Maka mari kita manfaatkan untuk memperbanyak amalan kita di sini, memperbanyak amalan-amalan kita, karena segala sesuatu yang kita kerjakan di sini dikalikan 100.000 kali lipat lebih baik dari tempat yang lain. Begitupun sebaliknya. Itupun sebaliknya, karena ganjarannya sangat-sangat besar. Senantiasa harus dijaga kesalahan-kesalahan kita di sini, karena tanah haram ini orang Arab, Bapak Ibu, orang Arab nggak mau tinggal di sini. Orang Arab asli di Mekah, orang Mekah asli, mereka keluar daripada tanah haram ini. Rumah-rumah mereka sewakan kepada kami karena mereka takut melakukan kesalahan di sini. Jadi kalau mereka pergi ibadah saja baru mereka masuk ke sini. Jadi yang datang, yang tinggal di sekitaran bumi Mekah ini rata-rata pendatang, tidak ada orang asli Arab. Kalaupun ada itu hanya sedikit saja. Jadi mereka tinggal di luar tanah haram. Langsung mereka akan datang di saat mereka ibadah saja. Di saat sholat maghrib mereka membawa hadiah-hadiah mereka, sedekah-sedekah mereka. Tapi kalau sudah keluar dari ibadah mereka keluar karena takut melakukan kesalahan, kesilapan. Jadi senantiasa dijaga diri sendiri, dijaga sikap tingkah laku, dijaga hati. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama tinggal di tempat ini selama 5 hari ke depan. Dan insyaallah ini sekitaran di bawah daripada masjid. Kita insyaallah turun sebentar di sini. Ka'bah di arah kiri, nanti kita akan sama-sama lihat langsung di sekitaran masjid atau di dalam masjid. Bapak Ibu, saya umumkan insyaallah sebentar sekali lagi kita akan ke lobi dulu bagi kamar. Sholat maghrib nanti sama-sama dilakukan di dalam hotel atau di pelataran. Nanti kita lihat situasi dan kondisi. Setelah itu sholat isya pun sama. Setelah sholat isya kita akan turun menyempurnakan ibadah umroh kita. Jadi minta maaf, habis sholat maghrib nanti Bapak Ibu langsung makan malam ya. Langsung makan malam. Kalau yang sakit atau yang tua boleh dibawakan saja, karena kita akan berjalan lebih kurang sebanyak 3-5 kilo. Jadi pasti perut harus terjaga. Sekarang kita butuh ibadah fisik yakni memperbanyak menjaga fisik kita. Oke, menjaga fisik kita harus kita jaga, konsumsi makanan yang pas-pas, jangan berlebihan. Insyaallah setelah ini kita akan sama-sama
turun dan nanti akan dibagikan mochi dan dibagi tahu di mana tempat makan malamnya. Jadi berbeda kalau di Madinah kemarin diantarkan ke dalam kamar, kalau sekarang kita yang mencari lobi untuk tempat makan. Jadi kita naik lift sama-sama, makan di tempat makannya, ambil sendiri. Kalau sekarang prasmanan, kalau kemarin diantarkan. Jadi boleh kalau mau nambah 3 piring, 4 piring boleh saja. Oke, insyaallah nanti kita akan sama-sama dijelaskan oleh tim handling atau dibagikan kamar secara langsung sekarang. Nanti dia nunggu di apa-apa, sebentar saya bilang ke kawan namanya banyak. Saya dulu saya lihat dia nunggu dari tadi. Kita di Samsam ya? Ya. Assalamualaikum. Kita di Samsam Tower, di bawah Samsam Tower. Nanti kita ke sana, kita Samsam Tower. Kalau kita ke sana, Oke, Bapak Ibu dan Allah, kita akan sama-sama turun di sini. Ini di bawah daripada jam Tower Zamzam. Hotel kita di sebelah kiri dari jam Tower Zamzam. Ini dah azan maghrib Bapak Ibu dan Allah. Jadi toko-toko sama akan tutup beroperasi bila sudah azan maghrib. Oke, marhaban, mari kita sama-sama turun dari bus. Kita ambil dulu. Iya.
Sorry nanti. Nenek. Kita kayak ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak bisa dibantu ya. Terik. Jalan ke itu disuruh ke jalan nih. Jalan ke jalan. Ya, naruh. Sini kita ini pegang. Iya, tangannya. Nggak berpegang Kika. Siapa kita? Pasti pergi, aku sayang. Pasti pergi. Itu tangga. Minum ke dulu. Duduk Ki. أأنتم أشد
dia. Sana ke sana. Yang kasihan tua dulu duduknya. Iya ya, dulu. Yang muda boleh di bawah. Ayo sebelah kiri. Ayo sebelah kiri. Yang normal dulu. Sini Miki. Sini nenek ke sisi duduk sana. Nenek. Ya. Kata Misaki, nada sih. Masalahnya tak bawa banting ki. Tidak ada di sapi. Ya Allah. Nah, kita pada kayak siapa yang jatuh? Siapa yang jatuh? Ini penasaran ke siapa yang jatuh? Sudah. Jatuh saja. Enggak nih. Alhamdulillah sudah di sini. Sudah di sini. Alhamdulillah. Enggak. Tidak ditobak. Enggak cuma kaget ini. Enggak sih apa-apa. Tidak apa-apa. Minum ki. Rumah yang sedih. Apa? Datang pada itu apa di? Saya lagi udah kasih. Iya, masih lagi. Skalator loh. Iya. Kira jatuh di karta. Ini tak buka saking banget ya. Iya. Namanya lagi. Tidak. Iya, ya lupa udah. Tidak hindari sekali. Ya lupa kembali pun gare. Ya ini aku kembali pun. Ini todo pada yang pipi anu naik jilbanan den reteng kali pas. Pusing nenek. Pusing. Pasti nggak pusing. Masih batuk ki. Enggak terlalu nih. Tidak terlalu tidak. Udah mantap. Dan anu. Terus